Berikut adalah teori minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran kompleks yang sebagian besarnya terdiri dari hidrokarbon. Minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan fosil, hewan, dan tumbuhan yang telah tertimbun dari berjuta-juta tahun yang lalu. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh minyak bumi ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. 2. Digunakan dalam industri petrokimia. 3. Residu dari hasil proses pengolahan aspal dapat dijadikan sebagai perekat yang kuat. 4. Penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruhnya sangat besar. Dampak negatifnya. 1. Gas karbon dioksida atau CO2 hasil dari reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan gas karbon monoksida CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada sumber daya alam ini menyebabkan sedikit penggunaan dari sumber daya alam yang terbarukan. 3. Gas H2S yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. Dampak negatif yang keempat dapat menyebabkan krisis jika terjadi berlebihan produksi minyak, seperti yang terjadi pada sekarang ini. Minyak bumi sampai saat ini menjadi pilihan utama sebagai sumber energi yang banyak digunakan. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan minyak bumi? Minyak bumi saat ini semakin menipis dan sangat dimungkinkan mengalami titik kehabisan. Oleh karena itu, diperlukannya pengganti minyak bumi agar segala kebutuhan dapat terpenuhi untuk menggantikan minyak bumi yang hampir habis saat ini. Anda dapat menggunakan energi alternatif sebagai berikut. Yang pertama adalah panas matahari. Energi matahari sendiri merupakan sumber energi yang tak ada habis-habisnya. Hidup kita di dunia ini hampir sepenuhnya berkat energi matahari. Karena apa yang kita makan itu sebenarnya energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuh hewan maupun tumbuhan. Pemanfaatan energi matahari yang dapat kita lakukan. 1. Sebagai penerangan ruangan. Berikutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Digunakan juga sebagai pengeringan hasil pertanian, pemanasan air, sebagai sumber cahaya greenhouse, dan masih banyak lagi. Etanol, salah satu energi alternatif pengganti minyak bumi. Etanol merupakan bahan bakar berbasis alkohol yang diperoleh dari fragmentasi tanaman. Contoh tanaman yang difragmentasikan untuk menghasilkan etanol adalah jagung dan juga gandum. Yang menarik, etanol dapat dicampur dengan bensin demi meningkatkan kualitas emisinya. Sayangnya, energi alternatif ini memiliki dampak buruk terhadap harga jual pangan. Ketersediaannya cukup minim mengingat bahan dasar yang digunakan adalah tanaman jagung dan juga gandum. Selanjutnya adalah gas alam. Energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengganti minyak bumi lainnya yaitu adalah gas alam. Gas alam sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa negara sebagai sumber energi. Kelebihan gas alam jika digunakan pada kendaraan yaitu menghasilkan emisi yang lebih ramah lingkungan. Namun, gas alam memiliki kekurangan yaitu efek rumah kaca yang semakin memburuk. Biodiesel juga merupakan salah satu energi pengganti minyak bumi yang dapat Anda gunakan. Energi ini terbuat dari tumbuhan dan juga lemak binatang. Penggunaan biodiesel ini dapat mengurangi polusi udara yang ada. Sayangnya, produk dan juga infrastruktur biodiesel sangat terbatas. Energi alternatif pengganti minyak bumi yang terakhir adalah propana. Propana juga dikenal sebagai LPG, yaitu hasil olahan dari gas alam dan juga minyak mentah. LPG ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar. Jika dibandingkan dengan bensin, emisi yang dihasilkan LPG jauh lebih sedikit.